Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara, saudari yang mencintai kebenaran, kita saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Kita membicarakan persidangan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Nah, pada awal April ini ada seorang ahli, Fit Adrison PhD namanya, itu memaparkan dampak bansos terhadap perolehan suara paslon 02. Jadi dia menggunakan metode ekonomi statistik. Jadi mereka membuat analisa menggunakan metode ekonometrika. Jadi sini suatu pendekatan keilmuan, dan analisis ekonometrika ini itu memang sudah dilakukan sejak Pilpres 2004 sampai 2024 ini. Dan metode ini itu umum digunakan di beberapa negara, di Prancis, di Kolombia, di Chile, dan juga di Indonesia. Ini sangat membantu sekali untuk memahami perselisihan hasil pemilu. Jadi dia melihat pengaruh dari adanya bansos, dan lebih khusus lagi bansos memang sudah berjalan sebelum 2003. Kemudian ada lagi namanya bansos ad hoc, ya. Jadi ada BLT El Nino, ada BLT desa, kemudian ada lagi bansos ad hoc khusus untuk itu, BLT risiko pangan, dan bantuan pangan beras, ya. Nah, di sini mereka mengkaji banyak sekali hal-hal yang mereka temukan di situ, dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa apabila presiden yang menggerakkan pejabat pusat, kemudian pejabat di daerah sampai kepala desa itu tidak, paslon 02 tidak dibantu oleh kegiatan itu, maka dia menghitung hanya memperoleh suara 69,6 juta. Jadi hanya memperoleh suara 42%. 42,3%. Jadi praktis harus ada putaran kedua kalau menurut perhitungan mereka. Tetapi dengan adanya keterlibatan bansos itu, maka suaranya itu perolehan itu kan menjadi 96,21 juta atau berjumlah 58%. Nah, jadi ini suatu analisis faktual berdasarkan pendekatan keilmuan yang menarik sekali untuk memperjelas bagaimana kedudukan peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu ini. Nah, tetapi persoalannya adalah banyak pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres ini yang barangkali belum begitu familiar dengan metode ekonometrika ini, karena ini menggunakan data statistik yang sesungguhnya udah valid, ya. Kemudian menggunakan teknik analisa yang ini bisa dilakukan oleh siapapun asal orang itu memahami ekonometrika ini dan menggunakan data yang sama, ya. Jadi ciri pendekatan keilmuan itu kan bisa dikerjakan ulang, ya, oleh orang-orang yang sama kompetensinya, sehingga apabila hasilnya relatif sama, maka berarti metode itu benar, dan ini sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara yang berbahagia, jadi fakta ini hanya dipaparkan saja, itu yang jadi persoalan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya dipaparkan, tidak ada pembahasan lebih mendalam. Nah, ini persoalan waktu, lagi-lagi persoalan waktu.
hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah dipagari atau dalam bahasa yang lebih jelas itu sudah dikurung oleh ketentuan 14 hari harus selesai itu. Dan sehingga ya mestinya terjadi dialog yang lebih mendalam, tetapi selalu yang dibicarakan soal waktunya cuma 20 menit, sekian waktu untuk memaparkan. Jadi sayang sekali peluang emas ini tidak begitu termanfaatkan. Nah, persoalannya adalah hakim konstitusi itu akan memutuskan perselisihan hasil pemilu ini, pilpres ini, dengan keyakinan yang dimilikinya. Sedangkan keyakinan itu sendiri tidaklah muncul secara renungan begitu saja. Keyakinan atas benar dan tidaknya itu tergantung kepada fakta persidangan. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Apakah pemaparan ahli ini, Fit Edrison PSD ini, sudah merupakan fakta persidangan atau belum? Nah, itulah masalahnya. Jadi namun demikian orang Indonesia kan selalu berbicara, ya syukurlah, syukur ada yang mengungkap fakta, syukur daripada nggak ada sama sekali. Jadi ini sidang pilpres, sengketa pilpres 2009 ini dibandingkan 2004 ini jauh lebih berbobot. Nah, tapi ya itulah kita orang Indonesia kadang-kadang selalu berpikir minimalis gitu ya. Tapi tidak dituntaskan, itu sayangnya demikian. Jadi marilah selanjutnya nanti kita tunggu saja apakah fakta-fakta semacam ini bisa meyakinkan para hakim, di mana hakim itu yang bersidang ada 8 orang dan hanya diperlukan suara 4 yang setuju, 4 yang menolak. Apabila ketua Mahkamah Konstitusi berada pada pihak itu, maka itulah yang menjadi keputusan mahkamah. Mudah-mudahan kebenaran akan muncul dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.